Jumpa lagi dengan MCN English. Kita dapati tes TOEFL, salah satunya adalah materi grammar. Dan di dalam materi grammar ini ada dua tipe. Yang tipe ini misalnya, ini adalah seperti yang mungkin sering kita lakukan sejak SMP ya. Itu mencari yang benar, pilihan yang benar. Biasanya untuk tipe ini ya kita harus tahu dulu apakah harus mengisi jenis kata benda misalnya, atau apakah harus diisi kata kerjanya dengan tenses yang tepat, atau noun phrase yang benar dan sebagainya. Kita lihat soal ini. She's excited about the new roles as a leader of the group and looking forward to blah 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 more responsibilities. Mungkin tanpa harus membaca soal ini secara menyeluruh, kita cukup melihat looking forward, itu kita akan ingat kalau kita sempat belajar, yaitu untuk looking forward, kemudian diikuti preposisi, maka pasti dilengkapi atau isinya adalah bentuk ing. Itu tanpa kita harus membaca soal ini secara keseluruhan. Seperti halnya misalnya interested in, juga dengan ing. Ini adalah gerund yang muncul sesudah preposisi. I am interested in playing football misalnya. I am fond of playing game dan sebagainya. Di sini selain kita melihat keyword, kita akan coba melihat kalimat ini dari sisi pola kalimat. Kita lihat, she is excited. Tanpa harus kita menyelesaikan membaca seterusnya, kita lihat she is excited. Dikembalikan pada pola kalimatnya, sebenarnya sudah kita pelajari di awal-awal atau kita ketika belajar di sekolah dasar atau di awal kita belajar bahasa Inggris. Coba, apakah kita ingat misalnya, my mother is happy. My father is rich. Misalnya. Jadi kalimat yang ada atau yang dipakai pada tes TOEFL ini, secara pola kalimat sudah pernah kita baca, sudah pernah kita gunakan, sudah pernah kita latih justru di awal-awal kita belajar di sekolah dasar. Nah, kemudian kalau dibandingkan atau kita lihat juga teks yang ada di sini, semua juga sama, kan? Sama tidak? Ya. Misalnya the clinic is clean dari bacaan pendek yang mudah. Apakah beda dengan she is excited? Ternyata sama. Ya. The clinic is clean. The clinic subject, is-nya adalah to be, lalu clean-nya adalah komplement berupa sifat. Begitu juga di sini, she is excited. She to be is she subject, to be-nya adalah is dan excited adalah komplementnya berupa sifat.
seperti she is interested in playing game dan sebagainya. Termasuk di sini dalam bacaan yang pendek ini ada the walls are white. Ya. Itu juga subjek to be complement berupa sifat. Bagaimana dengan yang ini juga it's clinic, ya udah the clinic is clinic, tapi maksudnya kliniknya adalah klinik sehat. Termasuk di sini the clinic is busy, ya, subject to be complement. Subjeknya klinik, lalu to be-nya is, lalu visinya adalah complement. Bagaimana dengan yang ini? They are dentists, surgeons, internists, etc. Itu juga kalimat dengan pola subject to be complement. Nah, kebetulan komplementnya yang sini adalah benda. Apakah kita juga pernah mendapatkan kalimat ini di saat kita sekolah dasar? Tentu. Ya, my mother is tailor. My father is doctor. My uncle is businessman. He is Spider-Man. Beda nggak? Sama kan? They are, ya, they are. Kalau my mother is, father is, he is, they are. Bagaimana dengan kalimat ini? Doctors are, and doctors and nurses are kind. Tidak beda kan? Doctors and nurses adalah subjek, lalu to be diikuti complement berupa sifat juga, seperti hanya excited. Lalu dengan they are helpful, apakah beda? Sama juga, subjek to be complement berupa sifat. Mereka suka menolong. Friendly hanya tambahan, dan people feel satisfied juga sebenarnya sama. Subjek cuma di sini istilahnya mungkin linking verb, lalu diikuti complement yang berupa sifat juga. Yang lain misalnya it sound interesting, it tastes good dan sebagainya, mirip ya. He becomes a doctor. Ya. Complementnya bisa sifat, bisa benda. Ya. Itulah supaya kita tidak panik ketika melihat festival, ya. Ternyata dalam festival itu dari sisi pola kalimat itu sebenarnya sudah kita kenal, cuma kita tidak tahu mungkin sudah kita pernah baca, kita pernah dengarkan, bahkan mungkin kita pernah menulis, bahkan mungkin ketika itu waktu awal-awal di sekolah dasar kita pernah berkenalan misalnya. My mother is tailor. My father is a doctor. Karena complement di sini bisa berupa benda. Bahkan complement di sini bisa berupa keterangan tempat. My mother is in the kitchen. My father is in the room. They are in Jakarta. Ya. Bahkan ada juga complement yang berupa gerund. His hobby is reading. Jadi is reading di situ tidak diartikan sedang membaca, tapi sebagai seolah sebagai berfungsi sebagai benda, seperti hanya she is a student, my hobby is reading. Itu ya, sehingga diartikan hobi saya adalah membaca. Membaca di situ berfungsi sebagai kata benda berupa gerund. Nah, itu dari sisi pola kalimat ternyata bisa kita lacak. Ternyata kita sudah pernah belajar, sehingga ketika kita melihat festival, supaya kita enjoy, kita bisa terhibur, tidak stres, atau kita bisa atau kita mengerjakannya dengan mudah, atau kita berlatih dengan menyenangkan. Nah, mungkin ini salah satu caranya bahwa yang kita kerjakan itu sudah pernah kita dapatkan dari sisi pola kalimat. Sedangkan seperti yang soal ini, selain dari sisi pola kalimatnya,
maka kita juga belajar triknya. Diantaranya mungkin salah satunya ketika kita lihat kata look forward, maka ikut itu lalu langsung ing. Seperti hanya interested juga in, kemudian bentuk ing. I'm interested in playing football. Look forward to hearing. I look forward to hearing from you. Saya ingin sekali mendengarkan berita dari Anda. Maka isinya adalah checking on. Ya, ingin sekali peranan baru. Dia senang dengan peran baru sebagai pemimpin grup dan ingin sekali mengambil lebih banyak, menerima lebih banyak tanggung jawab. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada gunanya. Silakan bila mudah-mudahan berkenan untuk like, subscribe, dan juga share, dan silakan komen apapun. Terima kasih.